Hello youth, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Come on. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Dan katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap hati. Menaikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. katakan langkah, langkah takkan berhenti. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Mari jemaat Tuhan katakan, Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. katakan Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh. Keajaiban terjadi. sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap kita, siap untuk menari buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Yang siap menari bisa bertepuk tangan bersama-sama. Come on. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Whoa, everybody dance now. Whoa, Come on, everybody. everybody give it up for Jesus. Give it glory for He has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise His
bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kami bersuka cita karena kami tahu hari ini Allah beserta dengan kami. Allah yang menyalakan kembali api kami. Biarlah hari ini Tuhan, setiap kami boleh benar-benar, boleh sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Lebih lagi. Sehingga menyongsong Tuhan bulan-bulan berikutnya di tahun 2021 ini. Kami boleh Tuhan menyongsongnya dengan penuh keberanian, penuh sukacita karena Tuhan beserta kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selamat datang. Kau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Percayalah kita baik. Katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita puji Dia, katakan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi kami memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji. Kami rindu menyembahmu Tuhan, Menyembahmu, menyembah dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan.
semua pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Lebih sungguh ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, oh ku selalu katakan Kau yang layak Tuhan. Terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi kami bawa setiap sembah kami bawa Tuhan penyembahan kami. Shikira barata kaya kami menyembah Yesus. Shikira oh layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Kau yang layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Katakan layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Katakan namamu, oh namamu besar termulia, oh namamu besar termulia. Haleluya. Biar hanya namamu saja Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang dipuji Tuhan atas ibadah kami. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Biarlah setiap firman itu Tuhan boleh menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur. Biarlah hari ini Tuhan kami berdoa agar setiap benih firman itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami lebih lagi. Kami menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita.
Dan biarlah firman ini boleh memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kami sambut firman-Mu yang siap dengan firman Tuhan bersama. Katakan amin. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kalian semua baik dalam perlindungan Tuhan. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa ada bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu dalam kondisi yang baik, itu semuanya oleh karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini biar Engkau membangun hidup kami sekali lagi di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak muda yang menjadi teladan, anak-anak muda yang kuat di dalam Engkau. Khususnya di hari-hari yang seperti ini ya Tuhan, kami tahu Engkau berperkara, Engkau beracara di dalam kehidupan umat-Mu, kehidupan anak-anak muda yang ada di akhir zaman ini. Terima kasih, pakai hidup kami Tuhan, untuk kami mempermuliakan nama-Mu. Berfirmanlah di tengah kami siap untuk mendengar, dan kami siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saat ini mari kita buka Alkitab kita ya, sama-sama. Di dalam kitab Daniel, pasal yang kedua, ayat 12 sampai 18. Hari ini kita akan bicara tentang satu tema ya, tentang trusting God in a hurting world ya. Tahukah kalian bahwa dunia kita ini sedang sakit hari-hari ini ya? Kita semua mengalami situasi ini bukan ya, masa-masa pandemi ini. Dunia kita sedang ada dalam kondisi yang tidak baik ya, dalam segala hal ya. Katakan apapun juga, ekonomi ya, kesehatan, semua hal ya, semua orang mengalami dampaknya. Semua kita mungkin juga mengalami dampaknya. Minimal adalah kalian semua mungkin hari ini sedang learning from home bukan? Ya, belajar dari rumah. Ya, tidak bisa lagi kumpul di sekolah kayak dulu sementara. Ya, dan inilah situasi yang dunia kita sedang hadapi hari ini. Sebuah ketidakpastian ke depan ini harus apa dan bagaimana. Ya, semua pingin tahun ini bisa kumpul sekolah lagi. Ya, tapi rupanya situasi belum memungkinkan untuk kalian semua bisa kumpul lagi ya, sekolah di sekolah masing-masing. Itu salah satu contoh bahwa ada banyak ketidakpastian yang ada di dunia kita ini ya, untuk masa depan. Ya, kita melihat ada banyak kegamangan atau ketidakpastian dalam satu dua hal, dalam banyak hal yang terjadi. Tapi satu hal hari ini kita harus percaya ya, firman Tuhan itu adalah pegangan hidup kita, firman Tuhan adalah jangkar di dalam kehidupan kita. Nah, kitab Daniel pasal yang kedua tadi ya, menceritakan tentang 3 anak muda, 4 tepatnya ya, yaitu Daniel, Haniel ya, Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. 4 anak muda ya, orang Yahudi yang mereka dibuang ke Babel. Nah, ini sebuah situasi yang tidak mengenakan ya, dunia mereka sedang sakit, bangsa mereka sedang sakit. Mereka ditawan ke Babel ya, Israel ditawan ke Babel dan Israel terluka, bangsa ini sedang terluka, harga diri mereka sedang terluka. Mereka menjadi warga negara kelas 2. Ya, mereka dicibirkan, mereka dimarginalkan, mereka dipinggirkan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka pada saat itu. Tidak enak loh menjadi warga negara kelas 2. Ya, tidak enak menjadi bangsa yang dijajah. Mereka mengalami sebuah kepahitan dan kesakitan yang dunia mereka sedang alami, bangsa mereka sedang hadapi pada waktu itu. Tetapi apa yang membuat mereka menjadi berbeda? Ya, justru di dalam situasi-situasi yang tidak baik semacam itu, situasi-situasi yang menimbulkan luka semacam itu, Tuhan bisa memakai kehidupan mereka. Saya percaya hari ini anak-anak muda, kalian pun bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, di dunia yang seperti ini. Mungkin kalian melihat ya, dunia kalian mungkin sedang terluka, entah itu keluarga kalian, entah itu orang tua kalian, ya entah itu apapun yang ada di sekitar kalian. Tapi saya percaya satu hal, kalian bisa menjadi sumber jawaban itu. Sumbernya Yesus, tapi Yesus Kristus bisa pakai kalian untuk kalian menjadi jawaban bagi dunia kalian yang sedang sakit. Ya, mungkin buat masalah orang tua, ya buat masalah keluarga, apapun juga Tuhan akan tunjukkan itu, Tuhan akan bukakan itu. Kesempatan-kesempatan untuk bisa memulihkan atau menjamah kehidupan orang lain. Mari kita lihat sama-sama di kitab Daniel ini. Sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tangan Allah bekerja lewat kehidupan 4 anak muda ini.
Ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ini situasi yang sangat-sangat krisis bahkan. Ya, pada waktu itu Raja Nebukadnezar dapat mimpi. Mimpinya tuh aneh. Ya, singkat kata, ya, tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu. Ya, dan raja begitu murka. Bayangkan ada banyak kaum cerdik pandai di kerajaan Babel pada waktu itu, tetapi tidak ada satupun yang dapat menafsirkan mimpi itu. Ya, karena mimpi itu memang begitu sulitnya. Ya, namanya raja pada waktu itu, dia murka, dia marah, dan dia perintahkan semua kaum bijaksana, artinya orang yang punya ilmu, ya, orang yang dianggap pintar. Pada waktu itu bunuh semuanya, ya, tidak berguna. Itu menurut dia. Ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam untuk dibunuh. Ya, karena 4 orang ini juga adalah kaum cerdik pandai. Ya, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioch, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Eksekusi telah dilaksanakan loh. Ya, katanya kepada Arioch pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Arioch memberitahukan hal itu kepada Daniel. Ya, lalu dia cerita, raja dapat mimpi, tidak ada satupun yang dapat menafsirkannya. Dan bahkan raja menjadi gelisah akan mimpi ini, bahkan dia nggak bisa tidur. Ya, sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Ya, dan dia butuh jawaban akan mimpi itu. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada 3 temannya, Hananya, Misael, dan Asaria, yang selama ini kita kenal sebagai Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama-nama Babel, tapi nama asli mereka adalah Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Dunia mereka sedang sakit. Ada situasi yang begitu mencekam, ada situasi yang begitu kritis, yang begitu krisis, bahkan mengancam nyawa dari Daniel. Bukan cuma Daniel, tapi banyak orang kaum cerdik pandai pada waktu itu. Pernahkah kalian ada dalam situasi yang seperti ini? Ya, situasi yang menyakitkan, situasi yang membuat sesak, ya. Dan seringkali dalam situasi yang tidak enak seperti itu, seringkali kita bertanya, ya, apakah Allah itu masih dapat kita percayai? Apakah Allah itu ada? Apakah Tuhan itu masih mendengarkan setiap doa-doaku? Nah, anak-anak muda, mari kita belajar, ya. Sesungguhnya dalam cerita ini Allah telah menyatakan siapa dirinya. Di dalam masa-masa sukar, ya, dalam masa-masa kesesakan, masa-masa yang menyakitkan, Allah itu ada. Sekalipun mungkin engkau tidak merasakan kehadirannya, tapi Dia itu ada dan Dia sebetulnya telah menyatakan dirinya. Bagaimana lewat cerita ini? Ya, bagaimana cara Allah pada waktu itu menyatakan dirinya, menyatakan karakternya, ya, menyatakan kepribadiannya kepada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Lewat apa? Cerita ini bisa kita pahami lewat apa? Lewat makna, ya, atau arti nama dari keempat orang ini. Mari kita lihat di sini, ya. Apa arti kata Daniel? Orang Yahudi itu kalau kasih nama ada maknanya. Ya, kita pernah lihat, kita pernah dengar, ya, seorang sastrawan Inggris namanya William Shakespeare pernah ngomong seperti ini. Ya, katanya what's in a name? Ya, apalah arti sebuah nama? Oh, nama itu punya arti. Ya, dan bagi orang-orang Yahudi, ya, nama itu punya arti. Nama itu mengandung sebuah doa. Nama itu mengandung sebuah pengharapan akan apa yang Allah akan kerjakan dalam diri anak ini. Nah, pada waktu itu, ya, orang tua Daniel memberikan nama kepada anaknya Daniel. Ya, apa arti kata Daniel? Daniel itu artinya God is my judge.
Ya, Tuhan adalah hakimku. Ya. Hananya, apa arti kata Hananya atau Hanania ini ya? Hananya itu artinya rahmat, pemberian atau kasih karunia dari Allah. Bagus ya artinya ya. Misael itu artinya apa? Misael itu artinya siapa yang serupa dengan Allah. Ya, Asaria. Apa arti dari nama Asaria? Asaria itu artinya yang ditolong oleh Allah. Nah, kalau kita melihat ini, ya mari kita belajar sedikit ya. Kalau kita melihat arti dari nama-nama ini, maka sebetulnya kita sedang melihat bahwa kejadian yang mereka alami ini ya itu tidak terjadi tanpa sebab, tanpa akibat, tanpa sebuah maksud dan tujuan. Kejadian krisis ya, sesuatu yang menyakitkan yang dialami oleh Daniel, Hananya, Misael dan Asaria ini itu menunjukkan tentang karakter Allah yang sebetulnya terkandung di dalam nama mereka, bahwa Allah sanggup bekerja dan Allah akan bekerja ya sesuai dengan apa yang Dia nyatakan lewat makna dari nama-nama mereka. Sehingga kalau 4 orang ini, makna dari nama-nama dari 4 orang ini disambungkan menjadi satu, maka sebetulnya situasi kehidupan mereka pada waktu itu ya sudah terjawab oleh arti dari nama mereka. Contoh, ya Asaria yang ditolong oleh Allah. Pada waktu itu mereka butuh pertolongan. Ya, mereka memohon belas kasihan Allah. Bukankah Allah adalah Allah yang menolong? Ya, dan Allah masih menolong mereka hari itu. Ya, siapa yang serupa dengan Allah? Siapa yang serupa dengan Allah? Ketika Allah menyatakan dirinya, ketika Allah menyatakan mujizatnya, ya, siapa yang bisa menyerupai Dia? Ya, rahmat, kasih karunia, pemberian Allah. Allah menganugerahkan rahmat, Allah menganugerahkan kasih karunia. Ya, memberikan mereka makna dari mimpi-mimpi itu sehingga kemudian Daniel dan 4 orangnya bukan hanya diselamatkan dari pembunuhan itu, tapi Daniel kemudian diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan Babel. Ya, tapi kemudian dia juga minta supaya ketiga temannya ya diangkat menjadi pembesar-pembesar. Bayangkan saudara, dari orang-orang buangan, orang-orang yang warga negara kelas 2, orang-orang yang adalah orang-orang jajahan dari bangsa jajahan, Tuhan angkat mereka menjadi pembesar-pembesar di kerajaan Babel. Bukankah tangan Allah yang misterius? Ya, bukankah penghakiman Allah sendiri, God is my judge, yang melakukan hal itu? Mari kita belajar mengerti cerita ini dan bagaimana cerita ini sesuai dengan apa yang sedang kita alami hari ini. Ya, bagaimana kita bisa mempercayai Allah di tengah-tengah dunia yang sedang sakit ini? Dunia kita sedang sakit, kita setuju itu. Tapi bagaimana kita semuanya sebagai anak-anak muda khususnya kita mempercayai Allah ya di dalam situasi yang tidak mudah ini, situasi yang tidak enak ini. Mari kita belajar dari Daniel, dari Hananya, Misael dan Asaria ini. Bagaimana mempercayai Allah dalam situasi yang tidak mudah. Situasi Daniel, Hananya, Misael, Asaria mungkin sama dengan situasi kita hari ini. Tidak beda, tidak ada sesuatu yang baru kok terjadi di bawah matahari. Semuanya sudah pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kita bisa mempercayai Allah di masa-masa sulit? Yang pertama, catat ini baik-baik. Apa yang cerita ini katakan kepada kita? Apa yang cerita ini ajarkan kepada kita? Bahwa yang pertama, bagaimana kita dapat mempercayai Allah adalah kita perlu belajar untuk mengenal hatinya. Trace his heart. Ya, you have to trace his heart. Kau harus mengenal, mulai mengenal rekam jejak dari hatinya, mengenal hati Allah. Daniel dan ketiga temannya, mereka betul-betul mengenal hati Allah. Ya, mereka mengenal bahwa Allah yang mereka sembah, Allah Israel itu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Allah yang maha adil dan Allah yang menjadi hakim, Allah yang melindungi umatnya, Allah yang bekerja, Allah yang punya kepribadian dan karakter yang luar biasa, dan Allah yang sama bekerja dengan kekuatan kuasanya bahkan dalam kehidupan mereka hari itu, dan itu terjadi. Dan mereka mengenal hati Allah, dan karena mereka mengenal hati Allah,
ya, maka Daniel pun diberitahukan oleh Allah. Daniel mendapatkan sebuah hikmat, ya, mendapat sebuah hikmat penyingkapan akan makna mimpi dari Raja Nebukadnezar. Bayangkan, ya, banyak orang-orang cerdik pandai hari itu di seluruh kerajaan Babel, tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi itu. Kok bisa, ya? Daniel tiba-tiba bisa diberikan hikmat untuk penyingkapan dari makna dari mimpi itu. Kalau itu tidak datang dari Allah, lalu datang dari mana? Itu datang dari Allah. Itu adalah sesuatu yang disingkapkan, yang tidak bisa, yang sebelumnya bukan hasil sebuah pembelajaran, tapi penyingkapan. Dan bicara soal penyingkapan, tidak akan pernah bisa kalau Daniel tidak betul-betul mengenal hati Allah. Hal pertama yang harus kita ketahui hari ini adalah mari kita belajar mempercayai Allah dengan mengenal hatinya. Hati Allah atas dunia kita yang sedang sakit ini. Hati Allah atas situasi yang sedang kau hadapi. Hati Allah atas situasi yang berat yang sedang dialami mungkin oleh keluargamu, ya, yang sedang dialami dalam kehidupanmu hari ini. Kenalah hati Allah, ya, renungkan, ya, coba renungkan apa maksud Allah dengan ini semuanya. Apa maksud Allah sehingga aku harus mengalami ini semuanya? Apa maksud Allah sehingga aku harus ini dan itu, ya. Coba renungkan. Kita perlu belajar untuk merenung hari-hari ini. Anak-anak muda, kita perlu belajar untuk merenungkan hati Allah, ya. Ketika Daniel mengalami hal itu, ya, dia juga merenungkan, saya percaya. Kenapa? Apa maksud Tuhan dengan titah raja itu? Kok titah raja itu begitu kerasnya? Ya. Lalu dia berdoa, dia minta waktu untuk menafsirkan itu, dia berdoa sungguh-sungguh. Ayat 19 kalau kita perhatikan di sana dikatakan apa? Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel mendapatkan sebuah penglihatan. Tidak mungkin Daniel dapat penglihatan kalau dia tidak dekat dengan Allahnya. Tidak mungkin dia dapat penyingkapan kalau dia tidak mengenal dan tidak kenal isi hati dari Allahnya. Singkat kata, Daniel punya hubungan yang intim dengan Allahnya. Hari ini, di tengah situasi yang sulit ini, apakah kita masih punya hubungan yang intim dengan Allah? Apakah kita masih punya hubungan yang dekat dengan Allah? Ataukah kita sudah tidak pernah lagi berdoa? Ataukah kita sudah tidak pernah lagi untuk baca firman, merenungkan firman? Apakah kita sudah tidak lagi suka untuk memuji dan menyembah Tuhan? Apakah hari ini kita cenderung hanya bermalas-malasan? Ya, kita cenderung kita hanya terus main HP terus. Ya, atau kita mungkin cuma lihat film-film terus. Ya kan nggak salah sih melihat film, tapi lebih daripada itu. Justru dalam situasi yang sulit ini, ayo kita belajar mengenal hatinya. Mengapa Allah izinkan semua ini terjadi? Dapatkan, tangkap isi hatinya. Minta Tuhan singkapkan. Seperti dia menyingkapkan makna mimpi dari raja itu kepada Daniel. Dekat dengan Allah, dekat dengan hatinya, itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Ketika semua teori yang kita tahu itu sudah selesai, ya, tidak bisa lagi cocok dengan kondisi kita hari ini. Kita butuh Allah, kita butuh Tuhan lebih daripada segala-galanya. Anak-anak muda, engkau butuh Allah hari ini untuk jadi kuat. Karena saya banyak melihat anak-anak muda yang mulai kendor, anak-anak muda yang sudah mulai kehilangan hubungan intimnya dengan Allah. Mereka mulai lakukan hal-hal yang tidak benar. Mereka mulai jatuh ke dalam dosa. Mereka mulai melakukan hal-hal konyol di luar sana. Mereka mulai melakukan seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Seperti orang-orang yang belum bertobat. Aneh ya? Padahal sudah bertobat. Padahal mungkin dulu juga sudah pelayanan. Tapi ketika mulai jauh, mulai renggang hubungannya dengan Allah, maka mereka mulai melakukan seperti orang-orang dunia lakukan. Hari ini kenalah hati Allah. Hari ini kenalah dia. Kenalah jejaknya di dalam kehidupanmu. Ya, itu yang paling penting. Itu yang perlu, itu yang sangat kita perlukan hari ini. Kalau kita mengenal hatinya, kita tidak akan kehilangan jangkar dari iman kita, yaitu pribadi Kristus sendiri. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, bagaimana kita bisa mempercayai Allah
di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini, dalam dunia kita yang sakit. Setelah kita mengenal hatinya, setelah kita begitu dekat dengan dia, ketika kita menjaga hubungan kita dengan dia tetap dekat, tetap intim, tetap harmonis, ya, maka yang kedua adalah kita harus terus berpegang pada prinsip-prinsip firman Allah. Hari ini justru banyak orang kompromi dengan kebenaran. Mereka mengkompromikan kebenaran. Mereka mulai oke lah ya, dosa-dosa sedikit mulai dilakukan ya, mulai serempet kanan serempet kiri, yang merasa menganggap bahwa itu semuanya well fine. Dulu nggak fine, kenapa sekarang fine? Ya, mulai ada kompromi kanan kiri. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena mereka sudah kehilangan pegangan. Mereka tidak lagi berpegang pada prinsip kebenaran firman Allah. Anak muda ini, 4 orang ini, apakah mereka bisa kalau mereka mau hilang? Apakah mereka bisa kalau bisa terhilang dalam pergaulan yang ada di Babel? Oh, sangat bisa. Luar biasa. Ya, hari itu tidak jauh lebih buruk dari yang sekarang, sama-sama. Ya, karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Bangsa Babel adalah bangsa penyembah berhala, ya, dewa dan dewi, saudara. Dan setiap bangsa yang kepercayaannya adalah paganisme, ya, itu selalu akan selalu dekat dengan semua unsur-unsur kemerosotan moral atau kebejatan moral. Itulah pola hidup bangsa Babel pada waktu itu. Dan mereka orang-orang Babel sangat-sangat terbiasa dan menikmati hidup yang tanpa moral itu. Yang terjadi kehancuran moral di sana sini. Kalau Daniel, Hananya, Misael, Azaria mau, mereka bisa rusak seperti orang-orang Babel. Tapi mereka tidak mau. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Dari mana kita bisa tahu? Mereka tidak mau, mereka punya prinsip. Ketika Daniel menolak makanan minuman yang telah dipersembahkan kepada raja, ya, kepada dewa, itu bukan hanya masalah makanan dan minuman saja. Tapi makanan dan minuman yang telah dipersembahkan kepada roh-roh jahat itu it means something. Mereka tidak mau terlibat dengan hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena ketika mereka berkompromi dengan hal yang kecil, maka mereka kemudian akan terjebak dalam situasi yang lebih parah. Dan Daniel tahu batasnya apa. Hananya, Misael, Azaria tahu batasnya apa. Mereka terus berpegang pada prinsip kebenaran firman Allah. Di tengah dunia yang menggoda, di tengah dunia yang sakit, di tengah dunia sekitar mereka yang kacau balau itu, ya, yang tanpa batasan moralitas dan semuanya itu, mereka berempat terus berpegang pada prinsip kebenaran firman Allah. Dan ini loh, anak-anak muda engkau harus jadi seperti ini. Di tengah duniamu yang seperti ini, di tengah dunia kita yang hancur lebur seperti ini, engkau harus tetap berpegang pada prinsip kebenaran firman Allah. Engkau harus terus hidup dengan benar sesuai dengan firman Allah. Itu yang dunia cari, itu yang Allah ingin lihat dalam dirimu, hai anak-anak muda. Ketika tawaran demi tawaran datang kepadamu, ada banyak hal yang berusaha untuk membuat engkau berkompromi hari ini dengan kekudusanmu, berkompromi dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah engkau percayai, engkau pegang selama ini. Apa yang kau lakukan? Daniel dan 3 temannya, mereka menolak untuk kompromi. Dan mereka terus berpegang pada iman mereka. Itulah sebabnya Allah menghormati mereka. Dan itulah sebabnya Allah kemudian mengangkat mereka tinggi lebih daripada orang-orang yang lain. Selepas dari cerita ini, kalau kita perhatikan selanjutnya, maka Allah menganugerahkan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria posisi yang sangat penting. Tapi belum selesai sampai di sana. Kalau kita perhatikan di Daniel pasal yang ketiga, ada drama baru yang terjadi. Ketika raja, ya kan, membuat sebuah patung dirinya, dan semuanya diperintahkan untuk menyembah Raja Nebukadnezar sebagai dewa. Jelas ini sangat berkontradiksi, ini sangat bertentangan dengan iman Daniel, iman Hananya, Misael, Azaria ini. Mereka tidak mau menyembah raja sebagai Tuhan. Mereka hanya mau menyembah Allah Israel itu. Dan mereka pegang teguh prinsip itu. Apa yang terjadi kemudian? Daniel,
harus masuk ke gua singa. Karena pegang prinsip kebenaran firman Allah. Hananya, Misael, Asaria harus dimasukkan, dilempar ke tungku pembakaran itu. Itu resiko yang harus mereka hadapi ketika mereka berpegang pada kebenaran firman Allah. Orang yang mau berpegang pada prinsip kebenaran firman Allah, ada resiko. Kalian siap nggak dengan resiko ini? Siap nggak sebagai anak-anak muda? Ini contoh ya. Kalau kalian harus kehilangan teman, tidak lagi punya teman, gara-gara pegang prinsip kebenaran firman Allah. Ini salah satu contoh saja, contoh kecil mungkin. Ya, dan ada banyak lagi yang lain. Ada banyak lagi yang lain. Ya, dikata-katain, dibully, atau apapun juga, ya, ketika engkau terus berpegang pada kebenaran firman Allah. Tapi apakah engkau mau untuk terus berpegang pada kebenaran firman? Ataukah engkau mulai mengkompromikan hal-hal yang prinsip itu menjadi tidak lagi prinsip? Mulai mengkompromikan hal-hal yang benar menjadi tidak benar. Belajar dari cerita ini. Allah terus membela. Allah terus bekerja di balik layar. Allah terus menolong mereka. Kalau kita perhatikan di cerita ini, ya, ketika Daniel ada di gua singa, Allah mengatupkan mulut dari singa-singa itu. Ketika Daniel, Hananya, Misael dan Asaria dilempar masuk ke tungku pembakaran itu, yang dipanaskan 7 kali lipat lebih panas katanya, bahkan yang ngangkut mereka saja sudah hangus. Mereka bingung di dalam tungku itu, nggak mati ternyata, ya. Nggak mati, tapi loh, yang kita lempar tadi 3 orang. Kenapa ada 4 orang yang kita lihat? Yang satu, ya, kata orang Babel ini ya, yang satu mukanya seperti anak dewa katanya. Siapa dia? Saudara, Allah menyertai. Allah menyertai. Dalam masa-masa sulit Allah menyertai. Ya, anak manusia itu menyertai Hananya, Misael dan Asaria. Hari ini Allah masih sanggup untuk menolong. Allah masih sanggup untuk bekerja dengan hebat. Kalau engkau berani percaya kepadanya di dunia kita yang sakit ini. Taruh imanmu, taruh kepercayaanmu kepada Allah. Dengan apa? Dengan berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, tiap hari anak-anak muda, ayo bersekutu dengan firman Allah. Jangan pernah tidak bersekutu dengan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah sumber kekuatan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Firman itu segala-galanya. Ya. Yang ketiga. Ya, yang terakhir, yang ketiga. Kalau kita tahu dunia kita sedang sakit hari-hari ini, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa percaya kepadanya? Simple. Ya, kalau dunia kita sedang sakit, ya jangan ikut-ikutan sakit dong. Jangan ikut-ikutan sakit. Ya, tapi bawalah kesembuhan bagi dunia kita yang sakit ini. Jangan ikut-ikut arus. Ya, jangan kompromi ikut arus, tapi bawalah kesembuhan bagi dunia kita yang sakit ini. Melawan arus itu tidak mudah, tapi kadang kita harus melakukannya. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu benar. Berpegang pada firman Allah, mengenal isi hatinya, dan jangan ikut-ikutan sakit, tapi bawalah kesembuhan kepada dunia kita yang sakit. Kalian pernah baca enggak? Ya, dalam Matius pasal yang ke-5. Di situ Yesus katakan, ya, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Itu ucapan bahagia atau sabda bahagia Yesus yang diucapkan di tepi dari Danau Galilea itu, yang sekarang berdiri sebuah gereja, yaitu gereja Sabda Bahagia. Kenapa Yesus berkata berbahagialah, 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 berbahagia? Kenapa? Karena hari itu banyak orang sudah kehilangan kebahagiaan. Karena hari itu orang tertekan dengan situasi keadaan. Karena hari itu orang tertekan dengan semuanya. Dan Yesus datang bukan untuk jadi ikut-ikutan sakit seperti mereka. Tapi Yesus datang untuk membawa kebahagiaan. Untuk menyembuhkan mereka. Untuk masuk ke dalam dunia yang sakit. Tetapi tidak ikut-ikutan sakit. Tapi membawa sebuah kelegaan, kelepasan, kebahagiaan bagi mereka. Itu juga yang harus kita lakukan. Anak-anak muda, ya, kita semuanya, kita harus lakukan itu bagi dunia kita, bagi teman-teman kita. Ya, pada waktu kalian melihat ini mungkin kalian sudah masuk sekolah. Ya, semuanya sudah masuk sekolah. Sekalipun mungkin sekolahnya online. Tapi bawalah kesembuhan itu, bawalah kelegaan itu bagi teman-teman kalian, bagi guru kalian. Karena
situasi sekolah dengan kondisi online itu tidak mudah. Ya, itu banyak pergumulan. Kalian sudah mengalami itu. Tapi di tengah situasi yang tidak mudah itu, ya, bawalah kelegaan itu. Bawalah damai sejahtera, bawalah shalom, bawalah kesembuhan itu kepada siapa? Kepada teman-temanmu, kepada gurumu, ya, kepada semua orang yang dekat denganmu, lingkunganmu, keluargamu, semuanya. Bawalah shalom, damai sejahtera kepada mereka. Amin. Maka itu hari ini, mari belajar percaya kepada Allah. Ya, di tengah dunia yang sedang sakit ini. Kenalah hatinya, kenalah hati Allah. Ya, kenalah jalan-jalan Allah. Dan engkau tidak akan pernah bisa mengenal jalan-jalannya, mengenal hatinya kalau engkau tidak dekat dengan Dia. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jaga kedekatan hubunganmu dengan Tuhan senantiasa. Dengan cara apa? Yang kedua, engkau harus berpegang pada kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Bagaimana engkau bisa mengenal hatinya kalau engkau tidak kenal firman-Nya? Mengenal hatinya itu berarti mengenal firman-Nya. Mengenal hati Allah, Allah yang tidak kelihatan. Bagaimana mengenal Dia yang tidak kelihatan? Dalam mengenal Dia melalui firman-Nya. Sebab Yesus pun disebut sebagai Sang Firman. Firman Allah. Ya, firman yang menjadi manusia. Dan kita bisa mengenal Sang Firman itu melalui firman-Nya. Melalui sabda-sabdanya yang disampaikan kepada kita. Orang yang dekat dengan firman Allah pasti akan jadi orang-orang yang kuat. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan sakit ya. Bawalah kesembuhan, bawalah damai sejahtera, bawalah kelegaan kepada lingkunganmu yang sakit, kepada teman-temanmu, kepada gurumu, kepada semuanya, kepada orang tuamu, kepada saudara-saudaramu. Bawalah kesembuhan, damai sejahtera daripada Allah untuk mereka. Hari ini kita telah belajar dari Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Dan mari kita praktekkan prinsip-prinsip kebenaran yang diceritakan lewat cerita kehidupan mereka. Dan saya percaya, anak-anak muda, engkau bisa jadi jawaban yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Tuhan, aku berdoa, menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hari ini biar kami semuanya bangkit seperti Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Tuhan yang akan terus berpegang pada prinsip kebenaran firman-Mu, yang mengenal isi hati-Mu di tengah dunia yang sedang sakit pada waktu itu. Aku berdoa, bangkitkan kami seperti Daniel, bangkitkan kami seperti Hananya, Misael, Asaria. Ya Tuhan, justru di dalam masa-masa sulit itu, Engkau tetap memakai dan Engkau bahkan mengangkat kehidupan mereka. Dan Engkau juga akan memakai dan mengangkat kehidupan kami. Justru dalam dunia kami yang sedang sakit ini. Kami berdoa hari ini Tuhan, biar kami tidak ikut-ikutan jadi sakit, tapi kami membawa kesembuhan bagi dunia kami, bagi lingkungan sekitar kami. Kami bawa damai sejahtera, kami bawa sukacita, kami bawa kelegaan bagi semua yang ada di sekitar kami. Sehingga orang-orang yang dekat dengan kami, mereka akan diberkati. Mereka akan tahu bahwa Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih, pakai lidah bibir kami, pakai hidup kami untuk selalu memuliakan Engkau di dalam dunia kami yang sedang sakit ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan bangkitlah jadi anak-anak kerajaan Allah. God bless you. Amin.